Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, masih menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus yang sudah chat di 0816658779. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin sharing kepada semua mitra pembenihan ya, memberikan sedikit cerita dan pandangan ya tentang kemitraan pembenihan. Nah, awal mitra pembenihan teman-teman ikut gabung di perusahaan kita ya, itu kan semuanya juga atas kesadaran masing-masing ya. Dan sudah tahu bahwa kalau di kemitraan itu seperti sebetulnya halnya Bapak beli ikan. Seperti halnya Bapak beli ikan. Hanya saja memang kalau Bapak beli ikan di luaran itu tidak ada imbal baliknya ya. Cuma nanti kalau panen dijual itu pun tidak harus ke situ ya. Tapi kalau di sini yang di mitra pembenihan ini karena memang ada ikatan, benih semua harus disetorkan ke perusahaan. Nah, dalam proses Bapak ikut bergabung di kemitraan ini kan tidak ada paksaan dari siapapun, Pak. Tidak ada paksaan, tidak ada iming-iming yang berlebih. Ya, kalau saya cerita di YouTube apa adanya, itu memang kenyataan seperti itu. Kalau misalnya ada mitra yang penghasilannya 1 bulan 30, 20 juta, 40 juta, ya memang ada, orangnya bisa ditemui dan bisa ditanya langsung. Karena mereka konsisten, mereka betul-betul serius. Ya, seperti yang saya arahkan. Tetapi juga ada mitra yang komplain macam-macam, ngomong di medsos tentang kegagalannya, ya, tentang kekecewaannya, ya, tentang bagaimana bla 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 yang macam-macam di situ di medsos mereka cerita tentang apa yang mereka keluhkan. Tetapi apapun yang mereka keluhkan, mereka juga tidak mau datang ke kantor. Kita sudah berikan kesempatan kalau memang ada yang dikeluhkan dan tidak puas bisa datang ke kantor. Kantor buka setiap hari, libur hari Jumat saja. Kalau memang ada dan betul-betul itu terjadi, kan Anda bisa datang ke kantor. Ya, karena apa? Kita juga punya catatan kegagalan dari setiap mitra. Kita juga punya catatan keberhasilan dari setiap mitra. Nah, khususnya untuk mitra yang memang sudah betul-betul serius di situ, ya dilanjutkanlah aja kemitraan itu. Ya, jangan sampai hanya karena induk belum dikirim. Wah, ini udah 2 minggu belum dikirim, udah 1 bulan belum dikirim. Udah 2 minggu, 3 minggu belum ditukar, udah 2 bulan belum ditukar. Ya, akhirnya apa? Di situ mengambil sikap yang sebetulnya Bapak sudah tahu bahwa induk yang sudah dibeli itu tidak bisa dikembalikan. Contoh kemarin dari Surabaya ya, saya nggak usah sebut nama. Ya, beli induk 2 paket. Ya, induk sudah 2 paket dibeli. Kemudian yang 1 paket sudah dikirim di sana. Ya. Nah, dari 1 paket induk dikirim ini juga tidak ada menunjukkan sebuah keberhasilan. Nggak ada laporan bagaimana, cuma diam saja. Ya, kemudian pada saat sudah menunggu, ya memang sedikit agak lama ya, 1 bulan lebih dia menunggu untuk pengiriman berikutnya. Karena apa sebetulnya kita juga menunggu yang 1 paket ini bagaimana hasilnya. Tidak pernah ada laporan, komunikasi juga sepi ya, hanya menunggu yang mana yang ini kok belum dikirim, ini belum dikirim. Sementara yang 1 paket itu bagaimana hasilnya juga tidak ada dikomunikasikan. Akhirnya kemarin kita kirim induk 1 paket yang 10 pasang itu kita kirim kembali. Nah, yang saya sayangkan adalah ya, induk yang sudah kita kirim itu tidak diambil. Sudah sampai di sana, kemudian apa? Di situ bilang tidak ada yang ngambil. Ya. Sehingga apa? Ditelepon dari berbagai macam pihak, termasuk paket, termasuk dari pihak kami menelpon, tetapi induk juga tidak diambil sampai 1 minggu lebih. Sehingga induk 10 pasang yang ada di box itu mati semua. Ya, karena memang tempatnya sempit itu bukan waktu yang lama. Kalau tempatnya agak luas, mau 1 bulan pun tetap dia bisa hidup. Ya, itu hanya untuk sementara saja. Nah, ini yang saya sarankan, saya sayangkan kepada mitra. Bapak ikut kemitraan ini kan sudah rela dengan ikhlas ya. Apapun masalahnya, apapun yang dihadapi, kami selalu berusaha untuk membantu memberikan solusi. Ya, tetapi kalau dengan pembiaran seperti itu, nah ini kan juga suatu yang kurang baik, Pak. Ya. Dan sudah saya tekankan, mitra pembenihan itu di sini sudah beli ikan. Kalaupun toh di situ ada fasilitas ditukar, itu sudah yang luar biasa, Pak. Ya kalau namanya nukar, ya itu tergantung dari yang mau nukar kan. Ya. Garansi itu kita berikan untuk meringankan mitra. Kalau Bapak beli suatu hewan, Bapak bawa pulang, kemudian di situ tidak bertelur atau mati, ya sudah, biasanya nggak ada ganti. Nah, kami beretikat baik untuk menukar kalau belum bertelur ataupun terjadi resiko kematian.
Nah, ini saya harapkan mitra juga mempunyai pemikiran yang jelas, ya. Dan sudah sering katakan bahwa induk yang sudah dibeli tidak bisa ditukar dengan uang. Ya, Bapak sudah membeli ikan di sini. Ya, hanya saja diberikan fasilitas garansi kalau resiko mati atau belum bertelur ditukar. Itu sudah suatu yang luar biasa, Pak. Karena tidak akan ada perusahaan yang berani menjamin nyawa ikan atau hewan yang lain yang Anda beli. Tidak ada yang berani menjamin besok beli sapi, beli ayam, beli apa, tidak beranak saya tukar. Nggak ada yang berani seperti itu, Pak. Ya. Kemudian kemarin dari mitra yang dari Wonogiri. Karena memang Bapak itu yang ada dari Wonogiri, Bapak inisial H, ya, ini sudah ikut kemitraan pembenihan, tetapi karena di situ adalah patungan 2 orang, ya, patungan 2 orang, sehingga apa? Yang satu itu mundur, yang satunya juga mau mundur, ya, alasan nggak tahu mundur, akhirnya dananya mau ditarik. Saya bilang induk kan sudah dikirim, ya, pada saat induk sudah dikirim itu ya tetap harus diterima, ya. Tidak bisa dalam hal mendadak ataupun tidak mendadak ditukar dengan uang. Ya, sampai pihak dari paketnya ditahan di rumahnya. Kenapa? Suruh membawa ikannya bawa pulang. Jadi saya mohon kepada semua mitra, Bapak sudah beli ikan. Ya. Kalaupun toh memang dari awal itu sudah memang tidak niat kemitraan, ya sudah, dipikirkan masak-masak untuk ikut di kemitraan. Karena nanti harus membuat kutu air. Sudah kutu air nggak jadi, membatalkan kemitraan. Nggak bisa, Pak, ya. Kita sudah tegaskan kepada semua mitra, nggak bisa seperti itu. Ya, kalaupun toh Anda sudah mau kemitraan, dipikirkan. Jangan sampai begitu nggak bisa jadi kutu air, nggak jadi, lalu mundur. Waduh, Pak, kutu air saya gagal, saya nggak jadi aja ikut kemitraan. Lah, itu kan seperti orang main-main. Kemudian induknya belum dikirim. Pak, ini sudah agak lama induk belum dikirim. Ya, saya harus bayar cicilan sementara. Ya. Jadi kalau di usaha budidaya ini semuanya lewat proses, Pak. Dan saya sudah katakan, jangan mengambil keputusan untuk berhutang untuk ikut di usaha budidaya apapun itu, termasuk di perikanan ikan gabus. Jangan berhutang. Ya, untuk ikut kemitraan dengan harapan 1 bulan kemudian besok sudah bisa nyicil. Dan di video saat sebelumnya juga saya sudah sampaikan, jangan pernah berhutang untuk ikut kemitraan pembenihan. Akhirnya pada saat usaha itu belum berjalan dengan sesuai harapan produksinya, karena Bapak dan teman-teman masih awal-awal belajar. Jadi harusnya tetap proses belajar dulu. Jangan lalu ditekankan harus tiap bulan ini dapat uang. Ya. Kalau dapat rezeki ya syukur alhamdulillah itu lancar ya. Tapi kalau kadang ada kemunduran, kebetulan kok induknya belum bertelur, bibitnya belum, kutu airnya belum berhasil sehingga kadang ada yang mati. Nah, itu kan mempersiapkannya butuh waktu ya. Jadi saya harapkan semua mitra pembenihan ini betul-betul mencerna dengan pikiran yang dingin ya. Jadi mendingan kalau memang dari awal udah ragu-ragu mau ikut kemitraan pembenihan nggak usah ya. Apalagi sampai berpikir nanti tertipu segala macam, monggo, gak usah saja. Ya. Karena begini, ya, kalau ada orang gagal cerita di medsos, itu banyak orang yang mungkin tidak sesuai sepaham dengan saya pun akan mencap negatif. Ya. Jadi, kalau orang yang positif berhasil, dia nggak akan pernah ngomong yang tidak baik. Orang gagal itu selalu banyak alasan. Ya, orang gagal itu selalu banyak alasan. Dan biasanya mencari kambing hitam di A, si B, si C. Tidak melihat bahwa sebetulnya apa yang membuat saya gagal, apa yang membuat saya tidak berhasil di pembenihan ini, apa yang membuat larva saya kok selalu mati, apa yang membuat kok induk saya kok belum bertelur lagi. Semua itu ada solusinya, Pak. Semua itu bisa dicari permasalahannya. Jadi saya ingin harapkan kepada semua mitra pembenihan untuk betul-betul memahami. Ya. Dan saya juga sudah menutup kemitraan pembenihan ini khususnya untuk mitra-mitra baru. Nah, mitra pembenihan ini akan kita berikan kepada mitra yang lama yang sudah betul-betul memproduksi benih dengan sebaik mungkin. Kalau ada penambahan kuota, kita berikan kepada mitra yang memang sudah berjalan. Ya, kita tidak akan membuka mitra baru. Ya. Makanya ini contoh perlu dipahami. Kemudian ada juga yang kemarin kita putus kontrak ya, adalah mitra dari inisial AG ya, memang kita putus kontrak. Jadi kepada teman-teman yang memang
merasa kontraknya diputus sepihak oleh perusahaan, coba dianalisa kembali. Apa yang menyebabkan Anda diputus kontraknya sepihak ya? Yang tiba-tiba kok mau setor sudah nggak boleh lagi ya. Nah, jadi kami minta juga kepada teman-teman untuk menganalisa apa yang terjadi. Pasti ada sebabnya ya. Dan itu bisa diklarifikasikan ke perusahaan. Ya seperti kepada Mas AG yang kemarin kita putus kontraknya karena memang kita sudah klarifikasi kepada yang bersangkutan ya. Karena memang menjual bibit itu secara mandiri ya. Menjual bibit itu secara mandiri apapun alasannya tetap tidak diperkenankan ya. Sehingga yang membeli juga menceritakan ke perusahaan bahwa saya membeli bibit tempatnya itu ya. Jadi mohon maaf sekali kepada mitra yang dengar cerita saya ini di video ini, kok tiba-tiba kurang berkenan. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya mewakili perusahaan, bahwa di kemitraan itu kita hanya ingin berbagi dan membuka sebuah peluang. Kami hanya ingin membuka sebuah peluang usaha kepada semua mitra. Kalau dihitung-hitung rugi, Pak. Bener. Ya, saya sudah enak-enak bikin bibit sendiri, tak jual sendiri sudah enak, Pak. Nggak perlu cari masalah ya. Kalau seperti ini niat kita baik saja belum tentu kita diterima dengan baik. Ya, seperti orang kurang kerjaan, coba Bapak pemirsa nalar sedikit. Induk itu untuk bikin induk saja sudah kita rugi. Ya, kita sudah beri subsidi. Bapak bisa buktikan omongan saya, membesarkan ikan gabus untuk menjadi induk sampai 1 tahun dengan makan daging. Satu pasang habis 1.750.000, dijual 1,5 juta. Udah rugi kita berikan subsidi. Kemudian kalau belum telur ganti lagi. Kalau belum bertelur ganti. Kalau mati nuker lagi. Nah coba. Sudah kita dari awal disubsidi, kemudian di luarnya kita itu masih ganti lagi. Kemudian nanti kalau bertelur, kapanpun produksi itu kita membeli hasil panennya selamanya. Selama dia masih menjadi mitra. Coba kalau di nalar, kita hanya semata-mata ingin membuka peluang usaha, peluang kerja buat siapapun di situ. Kalau dibilang Pak Wanti cari untung dari induk, nggak ada Pak. Ya nggak ada. Pak Wanti bisa seperti ini karena memang kita produksi albumin. Itu yang menopang semuanya. Kalau dari induk, nggak dapat apa-apa Pak. Apalagi di sektor pembenihan. Lebih banyak tomboknya daripada untungnya. Lah bagaimana nggak tombok? Ya. Bibit yang dikirim mati, kirim ke mitra mati ganti, mitra ganti, kirim mati lah semuanya ganti, sudah. Kirim dari sana sampai ke kantor mati semua, kita tetap bayar ke mitra pembenihan. Dimana mitra pembenihan taunya cuman kapan kok nggak ditransfer, kapan nggak dibayar-bayar karena bibitnya juga mati. Ya, ini yang perlu kami sampaikan. Ya, jadi kami ini dari perusahaan semata-mata ingin membuka peluang kerja pada saat kemarin pandemi. Biar orang, ya misalkan punya modal, dia modal 15 juta, kemudian hasilnya bisa ditampung hasil panen. Karena nggak akan ada teman-teman dan pemirsa semua orang modal 15 juta di luaran sana. Buka bakso, buka mie ayam, buka toko apapun, begitu buka langsung bilang bahwa, Pak, kamu buka bakso, baksomu tak beli semua. Nggak ada teman-teman. Ya, ini semata-mata kita ingin berbagi saja bahwa kamu punya modal sekian, kamu buka usaha sekian, hasilmu jelas. Kamu keluargamu makin baik ekonominya karena hasil panenmu ada yang beli langsung. Ya, semata-mata itu. Tetapi kadang disitulah ya permasalahan itu kadang muncul. Munculnya apa? Ya, produksi untuk sekian banyak orang kan kita nggak bisa mengkontrol satu persatu dari sisi pembenihannya. Ya, sehingga apa banyak benih-benih yang tidak baik, tidak sehat dikirim kepada perusahaan. Sehingga perusahaan banyak mengalami kerugian karena kematian itu. Ya, ini sedikit gambaran bahwa apa? Kami siap semuanya. Ya, termasuk siap rugi. Tetapi jangan teman-teman berusaha untuk ya kesempatan ini jangan dimanfaatkan. Kami siap rugi kalau bibit mati, tetapi tetap mempertahankan kualitas bibitnya, jangan sampai membuat orang lain rugi kan gitu. Ya. Makanya kalau teman-teman saat ini ada yang bilang, Pak bibitku sudah 1 bulan belum dibayar, ya karena bibit yang Bapak kirim tidak sehat, akan berdampak pada mitra-mitra yang lain juga. Ya, kirim 50.000 mati, dari sini kirim 20.000 mati, dari sana kirim 10.000 mati. Kemarin ada yang kirim 2.000
nggak sehat, sakit. Ada yang kirim 35.000 sampai kantor sudah ngoleng-ngoleng mati. Terakumulasi dari sekian banyak mitra. Wah, ini luar biasa, Pak. Nilainya ratusan juta, Pak, kerugian itu. Nah, ini saya cerita true story dari kami sebagai perusahaan. Ya, makanya tidak ingin lagi membuka kemitraan dengan, memang kontrol kualitas di lapangan kita sangat sulit karena orangnya jauh-jauh. Kita melihat benihnya seperti apa nggak bisa di lokasi budidaya. Itu pun kadang kita hanya berdasarkan bantuan dari mitra terdekat untuk menginformasikan itu. Ya, jadi saya menghimbau kepada teman-teman mitra pembenihan, tolonglah ya, kalau memang Anda itu betul-betul mau serius-serius saja. Ya, dan apa? Saya katakan lagi, kalau Anda berhasil, ya pengalaman Anda seperti itu lakukan berulang-ulang, itu aja, nggak usah dirubah-rubah. Buat teman-teman yang gagal dan masih pengen maju, pengen masih berjalan, belum mendapatkan hasil, pengen tetap jalan, ayo kita bareng-bareng. Saya masih bisa membimbing dengan apa yang ingin. Yang penting manut saja arahan dari kita. Kalau suruh bikin kutu air, ya suruh bikin kutu air, bikin kutu air. Nggak usah pakai cara yang lain. Kalau Anda percaya dengan Pak Suhandi, percaya ya komunikasinya satu arah saja. Jangan nonton di sana sini lalu dipakai, nggak berhasil, kembali lagi padahal ikannya sudah habis. Ya, ini saja arahan saya kepada semua mitra pembenihan yang nonton tayangan ini. Dan kepada Bapak yang kemarin ikannya tidak diambil, ada Bapak E yang dari Surabaya, mohon maaf sekali ya. Tetap saja ini ikan sudah kami kirim, tetapi ikan itu tidak Bapak terima. Dan didiamkan 1 minggu di paket. Bapak dihubungi, katanya nggak ada yang ngambil. Ya, kalau memang Bapak niat untuk mengambil, pasti Bapak punya orang untuk nyuruh ngambil. Jaraknya nggak terlalu jauh dari tempat Bapak ke stasiun. Ya, kemudian kepada Bapak inisial H yang ada dari Wonogiri, ya mohon maaf Pak ya, kami tidak bisa menerima di situ. Alasan Bapak karena mitra Bapak, partner Bapak menarik dananya ya. Jadi disitulah kita repotnya kalau usaha patungan. Ya, usaha patungan yang pernah saya jalani tidak akan membuahkan hasil. Banyak sekali permasalahan di situ. Ya, lebih baik bagaimana caranya orang usaha itu dengan modal sendiri, seberapapun yang kita miliki. Baik ya teman-teman, sukses semuanya kepada semua mitra pembenihan dimanapun Anda berada. Mohon maaf ya kalau selama ini mungkin apa yang kita layani masih kurang baik, ya kurang sempurna, kurang sesuai. Tetapi kami terus akan meningkatkan pelayanan kepada semua mitra, termasuk dengan menambah staf kerja, ya untuk melayani banyaknya mitra. Kita akan menambah semuanya dengan harapan semuanya bisa terlayani dengan baik. Dan mohon maaf juga kepada mitra pembenihan yang bibitnya kita kembalikan, kita tolak, ya buatlah produksi bibit yang sebaik mungkin. Karena tujuan kita adalah bekerja sama yang saling menguntungkan dari pihak manapun, termasuk dari pihak Bapak dan pihak perusahaan. Oke, sukses untuk semuanya. Ada salah kata, salah ucap, mohon maaf, tidak bermaksud untuk menyinggung sana sini. Kita menceritakan true story yang ada di lapangan, kenyataan yang ada di lapangan, yang kita hadapi, biar semuanya bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan dan berjalan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.